Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Muhammad Afal dari kelas 4F. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah teori bahasa dan automata tentang materi penyederhanaan kontrak free gambar. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan kontrak free gambar atau tata bahasa bebas konteks? Nah, tata bahasa bebas konteks ialah merupakan tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Seperti contohnya adalah B kecil memproduksi C kecil, C kecil memproduksi D, A memproduksi B, dan seterusnya. Itu contoh dari si aturan produksi. Nah, tujuan penyederhanaan dari tata bahasa bebas konteks ini ialah untuk melakukan pembatasan sedemikian rupa sehingga menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak diperlukan atau dalam artian menghilangkan produksi yang tidak perlu. Nah, dalam tahapan ini ada 3 teknik. Yang pertama adalah teknik menghilangkan produksi useless, yang kedua adalah teknik menghilangkan produksi unit, dan yang ketiga adalah teknik menghilangkan produksi empty atau himpunan kosong. Nah, pada tahap selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana teknik pertama, yakni teknik menghilangkan produksi useless. Oke. Selanjutnya teknik pertama yakni teknik menggunakan atau menghilangkan produksi useless. Nah, produksi useless itu mempunyai dua cara, sifat. Nah, sifat yang pertama di sini produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal seluruhnya. Produksi ini tidak berguna. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua ialah produksi yang tidak akan pernah tercapai dengan penurunan apapun dari simbol lainnya, atau dari aturan produksi ini ialah berlebih atau redundan nama lainnya. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut kita ke tahap soal. Nah, saya mempunyai aturan produksi yakni sebagaimana berikut ini. Nah, dari sini kita lihat pertama kali, kalau yang biar saya tips dari saya untuk produksi useless, kita lihat aturan produksi yang awal atau yang pertama, di mana ya ini S besar menurunkan A besar A kecil atau B besar. Nah, pada aturan ini lihat di sini ada A sama B. Berarti kemungkinan besar selain dari A besar dan B besar ini atau terminal ini di bawahnya itu nggak usah atau dibuang. Nah, kebetulan di sini ada soalnya ada C dan E, C besar dan E besar. Berarti ini C sama E ini dibuang, sehingga hasil penurunannya sebagai berikut. S besar menurunkan A besar A kecil atau B ditulis kembali. Kemudian kita lihat dulu nih yang di bawahnya ada huruf ada aturan produksi A besar menurunkan A B atau D. Nah, D besar ini kan di bawahnya nggak ada aturan produksi untuk menurunkan D, berarti nanti huruf D ini kita coret. Berarti selanjutnya kita tulis lagi A menurunkan AB, seperti itu. Nah, selanjutnya di huruf aturan produksi S, di situ ada B besar atau B besar. Kita tulis lagi B besar karena di aturan produksinya ada B besar. Oke. Nah, di aturan awal B besar itu menurunkan B kecil atau E besar, sedangkan E besar itu tidak mempunyai penurunan di bawahnya, atau dalam artian di atasnya tuh nggak ada di sininya di huruf aturan produksi S besar. Jadi tulisannya menjadi B kecil. Nah, pada proses ini teknik penghilangan produksi useless atau variabel yang tidak
variabel yang tidak memiliki penurunan sudah selesai, yang mana dihasilkan sebuah turunan, yakni S besar menurunkan A besar, A kecil atau B, kemudian lanjut ke bawahnya A besar menurunkan AB, lanjut ke bawah lagi B menurunkan B kecil. Nah, A besar dan B kecil ini hasil penurunan dari yang sebelumnya atau dari si aturan produksi S. Seperti itu. Ya, selanjutnya adalah ya teknik menghilangkan produksi unit. Nah, pada aturan produksi unit, ia cuma punya satu sifat, yakni di mana ruas kiri dan kanan suatu aturan produksi hanya berupa satu simbol. Jadi, ruas kiri dan kanan itu hanya berupa satu simbol. Ruas kiri dan kanan. Ya, ruas kiri dan kanan. Contohnya, B besar menurunkan C besar. Nah, sehingga pada aturan produksi ini membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tak perlu atau tidak rumit. Untuk itu disederhanakan dengan teknik menghilangkan produksi unit. Nah, dengan menggantikan aturan produksi unit tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini saya mempunyai sebuah aturan produksi, yakni S besar menurunkan A besar A atau B besar, terus kemudian nomor keduanya B besar menurunkan A besar dan atau BB. Yang terakhir adalah A besar menurunkan A kecil atau B C atau B besar. Nah, tahap selanjutnya adalah dari si ini. Nih, dari yang paling bawah dulu. Kita analisa. A besar menurunkan A kecil atau B C kecil atau B besar. Nah, di sini ada produksi unit, yang mana di sini adalah terminal atau variabel B besar. Nah, di sini nih. Nah, B besar ini mengacu sama yang mana? Nah, yang di aturan yang pertama, aturan produksi yang pertama itu ada S besar. Di S itu menurunkan B besar, ada ini juga. Nah, yang ini nggak bisa karena di sini ada double. Jadi nanti di S besar kita eliminasi si B ini. Nah, di B besar juga ada aturan produksi atau variabel, yaitu A besar. Nah, kalau ini nggak bisa nih, yang ini nggak bisa, yang ini bisa. Oke, selanjutnya kita eliminasi aja nih. Enakan dari mana? Dari yang paling bawah aja dulu ya. Oke, kita tulis lagi A kecil, biarkan A kecil, kemudian BC, kemudian nah si B ini ya, B ini biar enak kita ke nomor 2 dulu, soalnya B ini biar terjemahin dulu ke sini. Oke, sini B tuh A besar itu ada A, B, C ya enggak? A, B, C. Jadi nanti di penurunannya adalah A, B, C, terus B, B. Nah, kenapa B yang ikut? Karena dia variabel. Selanjutnya yang A. A itu menurunkan apa? Tinggal A, B, C sama kan gini. A, B, C. Nah, B-nya itu kan ini kan hasil yang paling atas, tinggal kita ini aja, soalnya sama yang B. Kemudian yang terakhir S. Nah, S itu ada huruf A ini. Nah, si B ini nih, yang B ini diganti sama yang B ini. Oke, paham? B ini diganti sama si turunan dari B besar yang ini. Kemudian kita masukin aja, tinggal A, B, C, terus B, B. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita balik aja, atau sebenarnya dari tahap ini udah selesai, tapi biar lebih enak, biar seperti ini, jadi kita bikin lagi yang baru.
S besar menurunkan A besar, A kecil, atau A kecil, atau B kecil, C kecil, atau B kecil, B kecil. Kemudian A akan sini A menurunkan A kecil atau B kecil, C kecil, atau B kecil, B kecil. Kemudian B menurunkan A kecil atau B kecil, C kecil, atau B kecil, B kecil. Nah, pada tahapan ini produksi teknik menghilangkan produksi unit telah selesai, yang mana hasil akhirnya ialah S besar menurunkan A kecil atau enggak, bagaimana berikutnya. Sekian, kita lanjut ke tahap berikutnya atau tahap terakhir, yakni menggunakan teknik menghilangkan produksi MT. Nah, selanjutnya pada tahap yang ketiga, yakni menghilangkan produksi MT atau dalam artian himpunan kosong. Nah, maksud dari produksi MT ialah merupakan produksi dalam bentuk A menurunkan himpunan kosong, yakni sebagai produksi kosong. Nah, pada aturan produksi ini dilakukan dengan penggantian produksi yang membuat variabel yang bisa menuju produksi kosong atau disebut juga nullable. Oke. Nah, di selanjutnya biar lebih paham lagi, kita langsung bahas ke soal. Nah, pada tahap ini, pada kesempatan kali ini saya mempunyai sebuah aturan produksi, yakni sebagai berikut. Nah, kalau biar menghemat waktu dan biar cepat, seperti cara saya, itu kita lihat dari aturan produksi ini mana yang langsung menuju himpunan kosong. Nah, sedangkan kita lihat di sini ada huruf si D. Aturan produksi D besar menghasilkan himpunan kosong. Nah, berarti apapun yang ada hubungannya aturan produksi yang ada hubungannya dengan D besar atau menurunkan D besar, terminal menurunkan D besar, maka dihapus. Nah, pada tahapan ini ada di huruf D-nya. Ada di aturan produksi S, yang mana dia menurunkan D, nanti dihapus. Dan juga di A juga ada, dan dua itu. Selanjutnya kita analisa lagi. Mana? Naik lagi ke atas. Nah, di atas itu ada himpunan himpunan kosong di dalam C. Nah, di C ini. Nah, C. Ya kan? Nah, di C. Berarti nanti C-nya nggak hilang semua karena dia bukan satu-satunya. Ya kan? Karena bukan satu-satunya, berarti nanti C ini hanya dihilangkan yang himpunan kosong saja. Yang lainnya tetap ada. Itu. Selanjutnya kita naik ke atas. Nah, atas juga sama. Di sini ada B besar kan? B besar menurunkan atau lagi, yang terakhir adalah himpunan kosong. Nah, ini berarti nanti dihilangkan. Ya enggak. Terus lanjut lagi ke aturan produksi, naik lagi ke A besar. Nah, di aturan produksi A terminal A, di variabel A itu enggak ada himpunan kosong, berarti aman. Selanjutnya kita analisa lagi ke paling atas, yaitu aturan produksi S. Nah, di aturan produksi S ternyata di non terminal terakhir itu ada himpunan kosong. Nah, seperti itu. Jadi biar enak, saya nulisnya dari bawah ke atas gitu ya. Jadi penyederhanaan produksi MT yang dapat dilakukan dari aturan produksi berikut ini ialah, yang pertama adalah C besar atau variabel C menurunkan ya benar, B besar, B kecil, dan C besar. Atau A. Seperti ini. Kemudian aturan B menurunkan B kecil atau A besar dan F kecil. Seperti itu. Kemudian naik lagi ke atas, yaitu ada huruf A besar atau variabel A. Dia menurunkan C besar, D besar, dan A kecil, kemudian E sama F.
aman, jadi nggak ada yang dihilangkan. Kemudian yang terakhir adalah paling atas S. Nah, oh maaf, salah. Oh. Maaf, salah ya. Ternyata di huruf A variabel ini ada huruf D, kan D kan nggak boleh masukkan ke atas, berarti nanti di sini dihilangkan. Jadi himpunan penyederhanaannya adalah C dan A seperti ini. Nah, naik lagi ke atas itu ada huruf A, B besar, C. Dah, stop di situ. D-nya kan kita hapus berarti udah. Kemudian BB tulis lagi seperti biasa. Nah, A tulis lagi A dan dah, karena dia dihilangkan kan. Nah, pada tahapan kali ini di sini udah nggak ada kan himpunan kosong atau produksi MT, sehingga hasil penurunan atau hasil teknik penyederhanaan produksi MT sebagai berikut. Sekian, kita lanjut ke teknik terakhir atau penggunaan kombinasi, yang mana nanti kita ada suatu aturan produksi yang lengkap. Itu ternyata banyak perumitan, yaitu ada useless atau tidak berguna, terus unitnya berlebihan atau redundant, dan ada himpunan kosongnya. Nah, itu kita menggunakan teknik kompleks. Selanjutnya bakal saya jelaskan bagaimana penerapan teknik kompleks itu sendiri. Ya, langsung ke tahap terakhir, yakni penghilangan dengan teknik kombinasi atau kompleks. Nah, langsung aja ke caranya. Nah, sebelumnya kita mendapatkan sebuah aturan produksi yang mana sedemikian ini. S, B, terminal variabel ada S, B, A, C, dan D. Nah, cara yang pertama yang biasa saya lakukan, pertama kita analisa dulu nih dari sini. Cara mana atau teknik mana yang lebih mudah atau bisa dieliminasi terlebih dahulu atau di teknik penghilangan seperti useless, unit, dan MT. Nah, dari sini lebih karena kalau saya dapat dari lihat di sini ada penghilangan atau yang disebut redundant. Nah, yang mana yang redundant? Nah, itu aturan produksi yang paling bawah, yaitu D menurunkan D. Itu kan redundant, atau dari simbol ini nggak bakal bisa nih ke simbol awal seperti itu. Dan di bagian aturan produksi S juga tidak ada si variabel D. Jadi step pertama kita menggunakan useless. Seperti yang pada video sebelumnya, useless kan ini kan menghilangkan variabel atau itu yang berlebihan. Jadi kita lihat dulu step aturan produksi yang pertama, yaitu S, B, A, C. Kita tulis lagi S menurunkan B, A, C, dan terus B nya menurunkan A, C. Kenapa ini masih bisa ditulis B? Karena di atasnya masih ada variabel B. Menurunkan B, A, nanti A. Lanjut lagi. Kemudian yang A itu menurunkan D, C, dan himpunan kosong. Kemudian yang C-nya ini D dan kosong. Nah, D-nya kan tadi kan dihapuskan karena kita menggunakan useless. Karena D-nya ini redundant atau tidak ada di simbol variabel awal, jadinya kita hapus saja. Nah, ternyata di bagian aturan produksi C ada simbol variabel D nih. Jadi kita hapus juga nggak apa-apa. Jadi untuk simbol variabel atau setelah hasil penyederhanaan dari useless, simbol variabel C hanya menurunkan empty, himpunan kosong. Nah, dari sini kita dapat lagi C-nya ini kan input empty, himpunan kosong atau yang disebut dengan null label. Jadi nanti kita bisa ganti yang ini.
Ini bisa dihapus, ini dihapus, dan dihapus. Seperti itu. Selanjutnya, jadi setelah dari tahap use test kita bisa menggunakan tahap empty, karena di sini udah ada C menuju empty atau disebut nullable. Nah, untuk yang empty kan seperti video sebelumnya, tinggal kita buang aja yang mendapatkan himpunan kosong. Di sini ada dua, ini sama ini, jadi kita hapus saja, nggak masalah. X-nya kita tulis lagi B A C A kemudian B. Nah, karena B di sini ada variabel C, berarti nanti kita hilangkan, berarti si B nya tinggal A doang, oke? Terus nah, C nya kan tadi kan ini kan dihilangkan seperti ini, berarti nanti variabel ini tinggal menurunkan D, variabel A menurunkan D, dan udah D aja, karena himpunan ini kita eliminasi di empty. Udah seperti ini. Selanjutnya ke tahap yang terakhir, yakni penghilangan dengan unit ya. Nah, yang unit kita cari nih celah atau apa yang bisa menuju unit. Oh maaf, ini juga dihapus karena di sini C menurunkan udah nggak bisa, berarti sisa A. Berarti yang menuju unit itu tinggal B A D. Nah, kita seperti biasa, berarti pada sebelumnya kita eliminasi paling bawah dulu, kita tulis yang paling bawah dulu, oke? Nih, biar enak, A menurunkan D. Oke, seperti itu. A menurunkan D, udah nggak bisa diubah-ubah. Terus kemudian kita naik lagi ke atas, ada huruf B, variabel B menurunkan A itu D, berarti diganti D. Oke. Selanjutnya kita naik lagi ke variabel paling atas, yaitu S. Nah, S itu menurunkan B A, berarti tinggal kita ini aja, B sama A itu kan kalau di sini D, berarti tinggal D A. Nah, itu hasil akhir dari penyelesaian teknik kompleks atau kombinasi antara teknik useless, empty, serta unit. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut, saya sudah membuat materinya di blogger saya yang di domainnya yaitu farhanmuhammadnaufal.blogspot.com. Nah, teman-teman nanti bisa cek di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan karena saya di sini masih belajar. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau berkomentar, baik kalau misalnya cara saya masih salah atau cara pemikiran saya masih salah, bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.